Halo Leo, kembali lagi di hari yang ceria ini dengan breakdown atau bedah anime One Piece. Kalian sudah nonton kan? Kalau belum, gak apa-apa. Ayo cus, mari kita lanjut berlayar. Baik, anime One Piece episode 986 sudah keluar. Jika dikaitkan dengan manganya, maka akan terhubung dengan manga One Piece chapter 980. Masuk ke judul. Anime One Piece episode 986 diberi judul Musik Tempur, Kekuatan yang Mampu Melukai Luffy. Sedangkan untuk manganya atau chapter 980 diberi judul Musik Pertempuran. Masuk ke cerita. Setelah di episode sebelumnya kita melihat momen di mana sang dua barbar dari kelompok bajak laut topi jerami, yaitu sang kapten Monkey D. Luffy dan kru pertamanya yaitu Roronoa Zoro, membuat kegaduhan di tengah pesta yang terjadi. Padahal mereka harusnya menyelinap diam-diam sesuai rencana menuju ke tempat Kaido. Namun justru sang kapten tercinta memulai keributan dengan sebuah tinju sebesar gajah, bahkan dengan buso Sokuhaki. Dan tidak mau kalah, sang raja tersesat atau Zoro membelah salah satu bangunan di aula utama pesta Pulau Onigashima. Pasangan yang cocok, sama-sama edan, sama-sama baka. Kid dan krunya yang ada di TKP pun sampai kebingungan melihat aksi Luffy dan Zoro. Tapi Kid meminta mereka untuk tetap bergerak karena keributan yang terjadi justru akan menguntungkan mereka saat bergerak menyelinap. Kemudian masuk ke episode kali ini atau anime One Piece episode 986. Dimulai dengan flashback di mana Otama begitu bahagia saat memakan semangkuk Oshiruko. Sementara di momen saat ini, para kroco Kaido justru membuang-buang makanan atau Oshiruko yang sangat berarti bagi penduduk Wano Kuni yang miskin dan dilanda kelaparan. Dan hal itulah yang membuat Luffy sangat marah dan melancarkan aksinya. Kemudian alasan yang Luffy katakan diterima oleh Roronoa Zoro, dan menurutnya para kroco Kaido memang harus dipotong. Kemudian Queen dari atas panggung pesta bertanya-tanya sebenarnya apa yang tengah terjadi. Momen ini sama dan sesuai dengan versi manganya. Namun di sini ada sedikit yang aneh. Momen di mana Kid dan krunya membicarakan tentang aksi dan kemunculan Luffy serta Zoro kembali dibuat sekali lagi dalam episode kali ini. Padahal momen setelah Queen bertanya-tanya akan masuk ke Scratchman Apu yang memainkan musik sambil bertanya siapa sebenarnya perusuh yang mengacau pesta. Dan sepertinya menurut Apu itu adalah Luffy. Namun dia sedikit bingung karena sepengetahuannya Luffy ada di tambang penjara Udon. Kemudian setelah itu, momen Luffy dan Zoro mencoba melarikan diri dari TKP dilanjutkan dengan Scratchman Apu yang melaporkan situasi kepada Queen sang wabah dengan menggunakan irama musik DJ Scratchman Tahalu. Sorry, canda-canda. Berlanjut, Apu melaporkan pada Queen sambil mengatakan jika tambang penjara Udon adalah wilayah kekuasaan Queen dan tak ada siapapun yang bisa kabur, tak ada pintu keluar untuk tikus yang terperangkap. Tapi coba lihatlah mereka berdua, membuat keributan dan lepas kendali. Aku ingat wajah mereka itu memanglah mereka, Luffy si topi jerami dan Zoro sang pemburu bajak laut. Momen laporan ini walau sedikit berbeda, namun masih sesuai dan sama saja dengan manganya. Namun, aksi sepak terjang Luffy dan Zoro yang berbeda. Jika di manga, Luffy menerjang dengan tendangannya, sementara Zoro mengikutinya dari belakang sambil menebas lawan. Di versi anime episode 986 ini, Luffy dikepung oleh kroco bajak laut buas bersama dengan Zoro, dan kemudian Luffy mengeluarkan kembali sebuah tinju sebesar gajah yang dilapisi buso Sokuhaki, sementara Zoro mengeluarkan tebasan Tatsumaki. Namun memang setelah momen ini, Luffy baru mengeluarkan sebuah tendangan dan Zoro melakukan tebasan ke arah lawan. Kemudian berlanjut, jika di manga saat Apu berbicara pada Queen, kita melihat di panel selanjutnya ada wajah Kid yang begitu marah ketika mengetahui dan mendengar suara Apu.
Sementara di animenya, momen ini terjadi sesaat sebelum Apu menyampaikan informasi kepada Queen tentang keberadaan Luffy dan Zoro. Kemudian juga ekspresi yang ditampilkan di situ, Kid begitu bahagia. Kita bisa melihat senyumannya saat dia tahu suara yang terdengar adalah suara dari Scratchmin Apu. Kembali berlanjut, momen di anime yang sama dengan manganya, di mana Queen yang begitu kebingungan dengan situasi yang terjadi dan dengan adanya Luffy di TKP. Padahal sebelumnya dia menerima laporan dari Babanuki atau All Might jika kondisi di tambang penjara Udon aman terkendali. Dan setelah mengetahui fakta sebenarnya, Queen sang wabah memberikan sebuah pengumuman jika dia akan melenyapkan seseorang. Orang itu adalah salah satu Tobiropo, sehingga ada satu kursi atau jabatan yang kosong sebagai hadiah untuk diperebutkan untuk orang yang berhasil mengamankan situasi dan menangkap Luffy serta Zoro. Namun kembali ada perbedaan antara manga dan animenya. Beberapa orang yang muncul dalam anime tidak terlihat dalam panel manga, seperti wanita yang membawa busur dan seorang pria berambut kuning dengan hewan buas bergigi tajam yang ada di tubuhnya. Yang sesuai hanya seorang wanita dengan tubuh ular atau smile. Kalau di manga, justru ada seorang pria yang nampak seperti ninja dengan lambang seperti avatar di helm atau pelindung kepala yang ia gunakan. Kembali berlanjut, di versi anime ada tambahan momen flashback saat Kid bergerak mendekati tempat di mana Scratchmin Apu berada. Dia teringat momen di mana dia menjalin aliansi bersama Apu dan juga Basil Hawkins. Dan setelah itu, seseorang terjatuh dan mendarat di pulau tempat pertemuan mereka. Dan orang tersebut adalah Hyakuzu no Kaido. Setelah itu, flashback berlanjut di mana Kid di dalam penjara usai dikalahkan oleh Kaido. Dan inilah yang melatar belakangi Kid begitu membenci Apu. Karena menurutnya, Scratchmin Apu adalah seorang pengkhianat. Kemudian berlanjut, ini juga banyak perbedaan antara manga dan animenya. Saat momen sesuai judul, yaitu musik tempur atau musik pertempuran. Di manga harusnya Luffy terpukul dengan kemampuan Apu saat dia memetik dawai yang muncul di pergelangan tangannya. Sedangkan di anime, Luffy terpukul saat Apu memukul dadanya bagai genderang. Lalu di manga, Zoro terkena tebasan sesaat setelah Apu membuat rahangnya bagai simbal drum. Sedangkan di anime, dia langsung menunjuk ke arah Zoro sambil mengatakan slash. Selebihnya sama untuk momen Zoro. Dan saat Luffy terkena efek ledakan juga sama antara manga dan animenya. Momen itu terjadi usai Apu memukul dadanya bagai genderang. Setelah itu berlanjut, Roronoa Zoro membawa pergi Luffy yang tak sadarkan diri usai terkena ledakan. Dan dia kembali sadar saat seekor serigala yang merupakan Smile mencoba menyerang dan menggigitnya. Sebelum terkena gigitan, kapten tercinta kita lebih dahulu menggigit serigala Smile tersebut. Lalu berlanjut keduanya melepaskan pakaian penyamaran yang Kinemon ciptakan. Momen ini bagus sebagai tambahan, karena di manga detail momen ini tidak ditunjukkan. Kemudian ada tambahan-tambahan detail lagi di mana Luffy dan Zoro kembali terkena serangan Apu. Zoro terkena tebasan dan Luffy terkena ledakan. Dan setelah itu keduanya kembali bersama-sama terkena ledakan. Dan berlanjut, Luffy terkena ledakan sekali lagi. Momen-momen itu tidak ada di manganya. Bahkan saat Kid mendekat ke tempat di mana Apu berada, Zoro kembali terkena tebasan dan Luffy kembali terkena ledakan. Jadi totalnya, Zoro yang harusnya di manga terkena satu tebasan saja, di anime justru terkena 3 tebasan dan 1 ledakan. Sementara Luffy di manga terkena 1 pukulan dan 1 ledakan. Di versi anime justru ada 5 ledakan. Waduh, mamang coy, banyak banget tambahan Luffy dan Zoro kena serangan, seolah nggak berdaya di hadapan Apu. Mana cara menyerangnya beda lagi dengan manganya? Apa mereka nggak konsul atau Oda nggak ngecek karena pandemi COVID ini kah?
Nggak ada alasan sih, kan bisa online. Mamang toy, mamang toy. Dan berlanjut ke bagian akhir. Meski terkesan lambat dan Scratchmin Apu terlihat pelanga-pelongo saja, serangan Pang Gibson Eustace Captain Kid memang sangat keren untuk menghentikan aksi Scratchmin Apu. Sekaligus pembalasan karena dia telah mengkhianati Kid. Wadidaw. Nah Leo, seperti itu kira-kira breakdown kali ini. Bagaimana menurutmu Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.